Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah. Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Ya, Bu. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Anak neta yang itu. Ini. Mau ngatek kan jempol ngatek buat pakai ini kan gimana? Lo itu ngomong lama sore aja. Digital. Ya. Baiklah, kita akan belajar tentang indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, keragaman budaya di negeriku, pembelajaran ketiga. Adik-adik ada yang tahu tidak ini rumah adat apa? Ini Nggak tahu. ini adalah Papua, Ibu. Ini adalah rumah suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita, adik-adik ada yang mau bantuin baca nggak ya? Saya mau, Bu.
Ya, Kinan. Silakan dibaca. Dari awal, Ibu. Ya. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo, Bu. Lalu Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang, yang bisa disebut Mbaruniang, Bu. Sudah, Bu? Ya. Kemudian ada yang membaca lagi tidak? Bu, Ya, silakan Syahda. Mbaruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua merupakan loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemperai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Ya, terima kasih Syahda. Ya, Bu. Indahnya keberagaman di negeriku. Indahnya Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan kebudayaan. Jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter sendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Contoh keragaman budaya di Indonesia. Ada yang tahu tidak ini adalah sebuah tarian. Tarian ini berasal dari mana? Ada yang tahu tidak? Bali. Dari Bali, Bu. Ya, benar. Ini disebut juga tari kecak dari Bali. Tarian kecak dari Bali menceritakan sebuah legenda epos Ramayana. Epos India tersebut berkisah tentang raksasa Rahwana yang menculik Dewi Sinta. Rama beserta pasukannya kemudian berusaha untuk menyelamatkan sang permaisuri. Epos ini mengandung berbagai pesan seperti keberanian, kesetiaan pada pasangan, dan strategi dalam menghadapi musuh. Kalau yang ini ada yang tahu tidak ini tari apa dan berasal dari mana? Tari Saman dari Aceh. Ya, benar. Tari Saman dari Aceh, berasal dari gaya Lues. Aceh bernama Saman. Konon, tarian ini diciptakan seorang ulama besar bernama Syekh Saman, sekira abad 14 Masehi. Mulanya, tari Saman hanya ditampilkan dalam acara-acara keagamaan di Aceh.
seperti saat memperingati Maulid Nabi Muhammad, sekaligus bagian dari media dakwah yang berbalut seni. Selanjutnya ini ada rumah adat. Ini ada yang tahu tidak ini rumah adat dari mana? NTB. Nah, kurang tepat ya. Ini adalah rumah adat dari Papua, namanya Rumah Adat Hanoi. Dinding rumah adat Papua ini dibuat membulat dan berukuran kecil. Ternyata, hal ini bertujuan untuk menghalau hawa dingin yang masuk. Selanjutnya, ini adalah rumah adat yang berasal dari daerah Sumatera. Ada yang tahu tidak ini berasal dari mana? Sumatera Barat. Ya, benar. Ini rumah adat Gadang, Sumatera Barat. Rumah Gadang disebut juga rumah adat Bagonjong atau rumah adat Baanjuang. Hal ini dikarenakan pada bagian atapnya berbentuk bergonjong runcing menjulang. Bagaimana cara melestarikan budaya? Ada yang ingin membantu Ibu membaca? Saya. Ya, Irma. Silahkan. Cara melestarikan budaya. 1. Mau mempelajari budaya tersebut. 2. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan kebudayaan. 3. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus. 4. Mencintai budaya itu sendiri. 5. Menghilangkan perasaan gengsi dengan kebudayaan yang kita miliki. Udah, Ibu. Terima kasih, Irma. Selanjutnya Ibu ada kuis ya. Sama-sama, Bu. Yang pertama, berkisah tentang apa tari kecak dari Bali? Ada yang tahu tidak? Tentang Ramayana. Ya enggak sih? Ya, benar. Yang lain? Tentang ciri khas masyarakat Bali. Ya. Selanjutnya nomor 2, dari manakah asal tari saman? Dari Riau bukan, Bu? Yang benar dari bukan Aceh dari ya. Aceh, bukan, Bu. Oh, Aceh, Bu, Aceh. Iya, benar dari Aceh. Yang selanjutnya nomor 3, bertujuan untuk apakah dinding rumah Hanoi dari Papua? Agar tidak Biar nggak dingin. masuk angin. Ya, biar tidak kedinginan ya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu punya Ya, tugas. Bu, biar nggak sakit. Iya. Ini tugas buat di rumah ya. Tulislah informasi apa yang kamu dapat dari teks bacaan suku Manggarai. Kemudian, tuliskan jawabanmu di buku tulis. Foto dan kirimkan melalui WhatsApp group. Dikumpulkan pada pertemuan besok ya. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sekarang kita akan nge-review materi kita ya. Kita hari ini sudah belajar apa aja? Kebudayaan rumah adat, lalu tarian adat, Iya. lalu suku. Tarian. Nah, terus bagaimana cara melestarikan kebudayaan ya? Ya, Bu. Baiklah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita
berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh ya, boleh meninggalkan Zoom. Baik, Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.